Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Putri Juliawati dengan NIM 21170411185. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang Pancasrada sebagai keyakinan agama Hindu. Agama Hindu dalam bahasa Sanskerta juga disebut dengan Sanatana Dharma yang berarti kebenaran abadi, dan Vaidika Dharma yang berarti pengetahuan kebenaran. Dalam praktik keagamaan Hindu meliputi berbagai ritual sehari-hari seperti puja atau sembahyang, pembacaan doa, perayaan hari suci pada hari-hari tertentu, dan perziarahan. Umat Hindu sendiri memiliki keyakinan dasar dalam hidup yang dalam agama Hindu disebut dengan Pancasrada. Pancasrada berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yakni panca yang berarti 5 dan srada yang berarti yakin. Jadi, Pancasrada merupakan 5 landasan atau dasar keyakinan dalam agama Hindu. 5 keyakinan ini dipercaya dapat menghantarkan umat manusia menuju jalan hidup yang senantiasa berbuat dharma dan akan terdorong untuk melaksanakan bakti dengan usaha dan sarana untuk memuja Tuhan. Berikut saya akan paparkan bagian-bagian dari Pancasrada. Yang pertama yakni Widitatwa. Widitatwa merupakan yakin atau percaya terhadap adanya ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan yang dalam agama Hindu juga disebut dengan Brahman. Kata Widi berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari urat kata wi yang berarti sempurna dan tuntas, kemudian kata da yang berarti meletakkan dan menaruh, sehingga arti kata Widi adalah takdir, aturan, hukum, penguasa tertinggi, pencipta atau Tuhan yang Maha Esa. Ide Sang Hyang Widiwasa adalah yang menciptakan semua yang ada di bumi ini. Widitatwa dapat diimplementasikan melalui sembah sujud dan ketaatan pada ajaran Tuhan dan juga mengamalkan ajaran yang terkandung dalam kitab suci agama Hindu. Yang kedua yakni Atma Tattwa. Atma Tattwa berarti yakin atau percaya dengan adanya Atman atau sang jiwa. Atman merupakan percikan-percikan terkecil dari para Atman atau Sang Hyang Widiwasa, atau biasa juga disebut dengan mikrokosmos yang merupakan sumber hidup dan kehidupan bagi semua makhluk di dunia. Pada sebuah sloka Cadyoga Upanishad 8.7.1 dijelaskan bahwa Atman bebas dari kejahatan, bebas dari hari tua, bebas dari kematian, bebas dari kesedihan, bebas dari rasa lapar dan haus, yang keinginannya adalah kebenaran, yang dipikirkannya adalah kebenaran. Ia dapat dicari, padanya seseorang dapat berkeinginan untuk memahaminya. Seseorang yang telah menemukannya dan memahaminya, ia dapat mendapatkan dunia seluruhnya, keinginan seluruhnya. Demikian Prajapati berkata. Kemudian yang ketiga ada Karmapala Tattwa. Karmapala Tattwa berarti yakin atau percaya dengan adanya hukum Karmapala. Kata Karmapala berasal dari bahasa Sanskerta, yakni karma yang berarti perbuatan dan pala yang berarti hasil. Maka Karmapala adalah hasil perbuatan yang dilakukan selama hidup. Karmapala sendiri dapat dibedakan menjadi 3, yakni Sancita Karmapala yang merupakan hasil perbuatan pada kehidupan terdahulu yang belum habis dinikmati dan masih merupakan benih yang menentukan di kehidupan yang sekarang. Yang kedua ada Prarabdha Karmapala, yaitu hasil perbuatan yang langsung dinikmati pada saat kehidupan ini tanpa ada sisanya lagi. Dan yang terakhir yaitu Kriyamana Karmapala yang merupakan hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saat berbuat sehingga harus diterima pada kehidupan yang akan datang. Melalui keyakinan terhadap adanya Karmapala, maka kita diajarkan untuk selalu berbuat sesuai ajaran agama dan menjauhi segala larangan Tuhan. Kemudian yang keempat ada Samskara Tattwa.
Ini berarti yakin atau percaya dengan adanya punarbawa atau kelahiran kembali yang biasa juga disebut dengan reinkarnasi. Punarbawa berarti kehidupan yang berulang-ulang ke dunia atau menitis kembali. Samskara atau punarbawa ini terjadi karena Atman masih dipengaruhi oleh kenikmatan duniawi, karena selama sang Atman masih terikat pada unsur-unsur duniawi, maka akan selalu mengembara dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Reinkarnasi ini disebabkan karena hasil perbuatan makhluk hidup itu sendiri, baik yang ia lakukan pada saat ia menjalani hidup maupun apa yang ia lakukan pada saat ia menjalani kehidupan sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu moksa srada. Moksa srada berarti yakin atau percaya dengan adanya moksa, yaitu bersatunya Atman dengan Brahman. Mencapai moksa merupakan tujuan terakhir dan tertinggi umat Hindu. Moksa merupakan pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Kebahagiaan sejati akan tercapai bila seseorang telah dapat menyatukan jiwanya dengan Tuhan. Moksa dapat diartikan sebagai kelepasan dan kebebasan. Yang dimaksud dengan kebebasan ini adalah bebasnya atau terlepasnya Atman dari segala ikatan. Bebas dari belenggu ikatan maya, bebas dari ikatan hukum karma dan punarbawa, yang membuat Atman dapat kembali dengan asalnya yaitu Sang Hyang Widiwasa. Moksa sendiri dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu sampya, yaitu kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya di dunia ini. Yang kedua, sarupya, yaitu kebebasan yang dapat oleh seseorang di dunia ini karena kelahirannya. Yang ketiga, salokya, yaitu kebebasan yang dapat dicapai oleh Atman. Dan yang terakhir, sayujya, atau suatu tingkatan kebebasan yang tertinggi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan Om Santi 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 Om.